Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Kamis 7 Oktober 2021. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Bersahabat dengan Kesuksesan. Bersahabat dengan kesuksesan. Firman Tuhan terambil dalam Amsal 21 ayat yang ke-31. Demikian bunyi firman Tuhan. Kuda diperlengkapi untuk peperangan, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, hidup kami ingin mengalami kemenangan demi kemenangan, kesuksesan demi kesuksesan, namun kemenangan dan kesuksesan di dalam terang kebenaran firman Allah, dan kami ingin belajar untuk hal tersebut. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Bersahabat dengan kesuksesan. Setiap kita bermimpi untuk sukses. Tatkala kita punya anak-anak yang terlahir dari keluarga kita, kita berjuang untuk bagaimana anak-anak itu mengalami kesuksesan demi kesuksesan. Namun kita melihat apa yang terjadi dalam sebuah pertandingan. 10 orang bertanding, yang sukses itu 1, karena pemenang hanya ditentukan 1. 100 orang bertanding, yang sukses itu 1, berarti ada 99 orang yang tidak sukses. 1000 orang bertanding dan pemenangnya hanya ada 1, berarti ada 999 yang tidak sukses. Berarti kesuksesan itu sifatnya sangat minim, minoritas di dalam dunia ini. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Sehingga dengan demikian kita merasa bahwa kalau kita tidak diperlengkapi oleh berbagai macam keberuntungan, ditunjang oleh situasi, ditunjang oleh keluarga, ditunjang oleh lingkungan, maka saya akan menjadi orang yang terpinggirkan, orang yang akan terkalahkan, dan saya akan jadi seorang pecundang untuk mencapai kesuksesan. Apakah demikian dari segi terang kebenaran firman Allah tentang kesuksesan? Kita berharap anak kita jadi dokter, jadi insinyur, jadi pengusaha, jadi katakanlah desainer, jadi seorang arsitektur, jadi seorang dokter, dan apapun juga. Lalu kemudian setelah menjadi seorang dokter, ingin jadi dokter yang terkenal, dokter yang laris, dan dokter yang laku. Saya masih ingat sahabat seperjalanan, ada dokter yang setiap kali saya kunjungin, itu karena menghantar seorang anak asuh harus ke dokter, itu selalu sepi. Sehingga dokter ini mengajak bincang, berbicara, dan saya rasa itu dokter yang sepi. Jadi saudara, mencapai sebuah kesuksesan pun akan diperhadapkan kepada kesuksesan yang lain yang harus diperjuangkan. Pada prinsipnya apa yang disampaikan tadi itu adalah sesuatu yang indah, yang mulia, yang agung. Kalau kita bisa menjadi orang kaya, orang berhasil, orang yang kemudian memiliki strata pendidikan yang tinggi, S1, S2, S3, atau menjadi seorang penemu, menjadi seorang ilmuwan, menjadi seorang teknokrat, menjadi seorang politikus, menjadi seorang negarawan, menjadi seorang pelukis, menjadi seorang seniman, menjadi seorang bisnismen, menjadi seorang miliarder. Apakah itu kesuksesan yang katakanlah yang kita kejar, dan apakah itu benar di hadapan Tuhan? Saya katakan itu benar di hadapan Tuhan, namun belum lengkap. Alkitab mengatakan kuda diperlengkapi untuk peperangan, tapi kemenangan itu ada di tangan Tuhan. Kita melihat ada sebuah peristiwa dalam Markus 12 ayat 41 sampai dengan ke-44. Ada 2 kelompok manusia. Yang satu dikatakan orang-orang kaya yang masuk ke dalam rumah Allah. Di sana ada peti persembahan, dan Yesus melihat banyak orang-orang kaya yang memasukkan jumlah uang tentu yang luar biasa. Siapakah orang sukses yang memasukkan jumlah uang yang besar? Nah, namun tatkala Yesus melihat ada seorang janda yang memberi 2 peser dan 1 duit, dan Yesus berkata, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada yang lain. Tentu ini sesuatu yang keliru. Apakah Yesus tidak melihat dan tidak bisa membedakan mana jumlah uang yang besar dan jumlah uang yang sedikit? Namun dikatakan di dalam firman Tuhan,
Yesus berkata, sesungguhnya janda miskin itu memberi lebih banyak dari yang lain. Mengapa demikian? Karena mereka yang kaya memberi dalam kelimpahan, namun janda ini memberi dalam kekurangan. Dari pelajaran ini kita belajar bahwa kesuksesan tidak hanya bicara tentang aspek-aspek yang saya sebutkan tadi, termasuk yang orang kaya. Dia sudah kaya, memberi dalam kelimpahan. Namun apakah janda ini adalah orang yang tidak sukses? Di mata Allah, di mata Yesus, janda ini adalah orang sukses. Apa suksesnya? Dia punya kemurahan hati. Dia ingin membantu orang lain. Dia mencintai Tuhan. Sehingga 2 peser 1 duit sesungguhnya adalah sebuah penghasilan hidup. Mungkin dikatakan dalam tafsiran 1 atau 3 hari. Orang yang biasa. Lalu 3 hari 1 hari dia tidak makan. Maka di sini adalah kesuksesan. Kesuksesan juga berbicara tatkala kita menjadi orang yang hidup benar. Kita menjauhkan dosa, maka itu kesuksesan. Kita menjadi orang yang sabar menghadapi tekanan, menghadapi kesulitan, maka itu juga adalah kesuksesan. Kita menjadi orang yang bisa memberi teladan dalam kehidupan, menjadi orang yang bertanggung jawab, yang berkomitmen, yang kata-katanya bisa dipercaya, maka itu juga adalah kesuksesan di hadapan Allah. Yesus banyak merekrut orang-orang di dalam pelayanan, justru adalah orang-orang biasa. Dan di dalam Alkitab banyak sekali catatan bahwa yang rendah itu akan dipakai oleh Allah untuk mempermalukan yang tinggi. Janda miskin ini dipakai oleh Allah untuk mempermalukan orang-orang kaya. Sahabat seperjalanan, sehingga kesuksesan ada 2 bagian yang kita perlu pelajari bersama. Bagian kita dalam konsep manusia adalah seperti yang dijelaskan tadi di awal. Segala hal yang kita kerjakan, segala hal yang kita katakanlah kejar, katakanlah kekayaan, kehormatan, jabatan, pesona, pengaruh, segala sesuatu, kita punya banyak hal, itu sesuatu yang baik. Namun tatkala kita tidak hidup benar di hadapan Allah, ada kesuksesan yang jauh lebih penting daripada semuanya itu. Bahwa hati kita itu dipersembahkan kepada Allah. Dan janda miskin ini memberi hidupnya kepada Allah. Dia tidak takut kekurangan, padahal dia sendiri sedang mengalami kekurangan. Dia sendiri harus diberi, namun dia memberi ke rumah Allah. Dikatakan 2 peser 1 duit diberikan ke rumah Allah. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, biarlah lewat renungan sahabat seperjalanan yang sudah kita pelajari saat ini, kita memahami bahwa kesuksesan itu adalah sesuatu yang jauh lebih mulia tatkala kesuksesan itu ada di dalam Tuhan. Kuda diperlengkapi untuk peperangan, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Dan kemenangan di tangan Tuhan adalah kemenangan yang memiliki nilai kekudusan. Kemenangan yang berisi tentang karakter-karakter ilahi yang ada di dalam diri setiap kita masing-masing. Kemenangan ada tatkala kita mampu mengelola rumah tangga dengan kesabaran, dengan tanggung jawab, dengan kesetiaan, dengan kesungguhan. Kemenangan itu tatkala anak-anak muda dia bisa benar dan bergaul dengan lingkungan yang baik, menjauhkan daripada segala godaan dan pencobaan dan dosa. Maka itu juga adalah kesuksesan. Kesuksesan juga berbicara tatkala ada orang yang menyakiti kita, yang sudah merugikan kita. Kita bersujud di hadapan Allah dan kita mengampuni orang tersebut, dan biarlah pengadilan dan hukuman itu ada di dalam tangan Allah dan bukan di dalam tangan kita. Maka itu juga adalah sebuah kesuksesan. Sahabat seperjalanan, bersahabat dengan kesuksesan adalah kesuksesan dengan nilai-nilai ilahi yang Allah sediakan dan harus kita dijalani. Selain kesuksesan-kesuksesan yang disebutkan tadi di awal renungan sahabat seperjalanan ini. Dengan demikian sahabat seperjalanan, biarlah kita boleh memahami bersahabat dengan kesuksesan, yaitu kesuksesan yang sesuai dengan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, hamba-Mu berdoa agar setiap sahabat seperjalanan mengejar kesuksesan yang benar di hadapan Allah. Tidak hanya pencapaian-pencapaian yang secara umum dunia tetapkan, tapi kami berkenan di hadapan Allah. Kami hidup benar di hadapan Allah. Hidup kami bertanggung jawab. Hidup kami menjadi garam dan terang buat dunia ini. Dan hidup kami memberkati orang lain. Maka itu adalah kesuksesan. Hamba-Mu berdoa buat yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Yang sedang dalam masalah, Tuhan bukakan jalan. Yang sedang memohon sesuatu,
Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Bersahabatlah dengan kesuksesan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.